Nah, dalam KUHP baru ada pasal yang mengatur bahwa kewenangan itu juga dimiliki oleh kejaksaan. Untuk pidana umum itu? Iya, untuk pidana umum, kejaksaan juga diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan. Kemudian, yang juga banyak dipertanyakan, kejaksaan juga diberi kewenangan untuk menghentikan penyidikan. Sehingga pasal ini dikhawatirkan akan terjadi nanti konflik kewenangan antara kepolisian dengan kejaksaan. Mungkin pihak DPR atau perancang undang-undang ini juga kebingungan. Sebenarnya siapa sih check and balancesnya yudisial ini? Siapa yang mencek and balances aparat penegak hukum? Siapa yang menjadi check and balances kejaksaan? Sehingga mereka mencoba mengutak-atik lembaga yang independen ini sehingga menjadi tumpang tindih lah dan berlapis-lapis. Hari ini saya ingin bahwa masyarakat harusnya belajar sudah. Sebenarnya siapa paling tepat menjadi check and balances adalah masyarakat sipil. Bagaimana kita memperkuat komisi dan lain-lain untuk perlindungan saksi, dan kemudian masyarakat sipil juga jangan lagi alergi terhadap hukum. Hari ini yang kita lakukan sebenarnya membantu DPR sana dalam merancang undang-undang ini, bahwa ini loh ada check and balances di masyarakat. Maka ayo dengar itu. Ayo dengar itu dan perkuat mereka untuk menjadi penyeimbang dari aparat penegak hukum, menjadi penyeimbang dari kejaksaan, dan menjadi penyeimbang dari kehakiman itu sendiri. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam Ngopi Ngobrol Pinggiran Akhir Pekan, dialog yang diinisiasi oleh jejakrekam.com dan jrnews.co.id, media online di Kalimantan Selatan. Kali ini kita berada di Rumah Alam Banjarmasin. Saat ini di ruang publik ada hal yang kemudian ramai menjadi percakapan terkait dengan rancangan undang-undang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena ini ada kaitan dengan di mana per 2 Januari 2026 KUHP baru Indonesia, KUHP baru nasional itu akan mulai diberlakukan. Nah, dalam kaitan itu kemudian bagaimana hari ini diskusi soal RUU KUHP menjadi menarik. Untuk membahasnya sudah hadir dua orang narasumber kita. Yang pertama ada pakar hukum dari Universitas Lambung Mangkurat, ada Bapak Dr. Muhammad Effendi. Assalamualaikum Pak Effendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih Pak Effendi sudah berkenan hadir. Kemudian juga hadir pengamat sosial politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat, ada Siti Mauliana Hairin. Assalamualaikum Mbak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, pertama saya ke Pak Effendi. Pak Effendi, kan KUHP nasional itu akan berlaku di 2 Januari 2026, Pak ya. Nah, sementara hari ini diskusi di ruang publik soal RUU KUHP yang masuk dalam prolegnas sebagai rancangan undang-undang inisiatif DPR RI itu kan sudah mulai ramai dipercakapkan. Ada banyak diskusi soal itu, ada banyak hal yang kemudian dikhawatirkan, misalnya soal bagaimana super body-nya kejaksaan, termasuk misalnya dalam pasal di dalam RUU KUHP itu kan Pak mengatur soal bagaimana kemudian jaksa itu dia punya kewenangan atau punya hak untuk kemudian mempertanyakan penangkapan dan penahanan seseorang misalnya. Nah, hal-hal lain yang menurut Pak Effendi menarik untuk dipercakapkan soal RUU KUHP itu seperti apa? Jadi begini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama, yang peninggalan kolonial, itu kan sudah diganti sehingga terbit Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tapi dalam undang-undang itu disebutkan dia akan diberlakukan efektif pada Januari 2026. Kita sudah memasuki tahun 2025, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Acaranya yang dalam ilmu hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu berisi norma-norma hukumnya. Tapi Kitab Undang-Undang Hukum Acaranya itu yang akan nanti menjalankan norma-norma yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu. Itu yang sekarang ini dibahas. Nah, jadi karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya baru mengganti yang lama, maka otomatis KUHP yang lama juga harus direvisi. Karena KUHP yang lama itu kan dalam rangka melaksanakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang lama. Dengan digantinya dengan KUHP yang baru, maka KUHP juga perlu dilakukan revisi. Pertama karena memang ada beberapa ketentuan baru yang diatur dalam KUHP yang baru, sehingga ketentuan baru itu belum terakomodir di KUHP lama. Sehingga
KUHP baru mengakomodir hal-hal baru yang belum ada di KUHP lama. Nah, cuma memang ada beberapa pasal yang dianggap kontroversial karena salah satunya yang didiskusikan hari ini adalah mengenai kekhawatiran terjadinya konflik kewenangan antara institusi kepolisian dengan institusi kejaksaan. Konflik kewenangan itu dilatar belakangi karena pada KUHP lama, kewenangan untuk menyelidiki dan menyidik itu ada pada polisi, murni kepolisian untuk tindak pidana umum. Kemudian setelah kepolisian melaksanakan tugas menyelidiki dan kemudian menyidik selesai, dia akan melaporkan itu kepada kejaksaan. Setelah melaporkan ke kejaksaan, maka kejaksaan melakukan telahan untuk kemudian kalau memang dianggap memerlukan tambahan-tambahan, penyempurnaan-penyempurnaan, kejaksaan kemudian mengembalikan berkas itu kepada kepolisian. Sampai menjadi P21? Iya, disertai dengan petunjuk-petunjuk. Berdasarkan petunjuk itulah polisi kemudian menyempurnakan proses penyidikannya. Selesai itu dikirim ke kejaksaan yang kita kenal dengan P21, berarti berkasnya clear, selesai. Nah, biasanya menurut hukum acara, penyerahan berkas itu juga disertai dengan penyerahan tersangkanya kepada kejaksaan. Nah, dalam KUHP baru ada pasal yang mengatur bahwa kewenangan itu juga dimiliki oleh kejaksaan. Untuk pidana umum itu? Iya, untuk pidana umum, kejaksaan juga diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan. Kemudian, yang juga banyak dipertanyakan, kejaksaan juga diberi kewenangan untuk menghentikan penyidikan. Nah, ini kan belum jelas benar. Yang disebutkan menghentikan penyidikan ini, apakah yang dari polisi yang sudah dianggap clear, kemudian jaksa melakukan penghentian penyidikan? Ini masih belum jelas. Sehingga pasal ini dikhawatirkan akan terjadi nanti konflik kewenangan antara kepolisian dengan kejaksaan. Kita beri ilustrasi misalnya, kalau berkas itu sudah dianggap selesai oleh kejaksaan lalu oleh polisi dikirim ke kejaksaan karena sudah dianggap selesai dengan lengkap. Tapi kemudian jaksa melakukan tindakan penghentian penyidikan, kan kesian institusi kepolisian yang sudah bekerja keras menyelesaikan berkas itu. Padahal dulu tidak ada kewenangan itu. Tidak ada kewenangan itu di jaksa. Jadi kalau mau SPDP, SPDP-nya di polisi. Di kepolisian. Nah, memang kejaksaan ada punya kewenangan itu, tapi di perkara-perkara khusus, korupsi, narkoba misalnya. Tapi untuk tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, itu kewenangannya itu ada di kepolisian. Tapi di KUHP, kewenangan itu juga ada diberikan kepada kejaksaan. Nah, masyarakat umum, ya masyarakat pengamat hukum, khawatir kalau pasal ini tidak diberikan penjelasan yang rinci, nanti di lapangan kalau ini tidak ada perubahan, terjadi konflik kewenangan antara institusi kepolisian dengan institusi kejaksaan. Ya. Sebelum saya ke Mbak Yana, Pak Effendi, kira-kira apa semangat penting dari RUU KUHP itu sehingga kemudian tadi ada membuka ruang untuk kemudian SPDP oleh jaksa ketika misalnya tadi selesai di kepolisian. Kira-kira semangatnya apa sih, Pak? Ada beberapa pandangan, yang pandangan positif itu mempertimbangkan bahwa pemberian kewenangan baru kepada kejaksaan itu untuk check and balance, ada keseimbangan kekuasaan, kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan. Tapi ada juga dalam perspektif yang lain bahwa pemberian kewenangan baru kepada kejaksaan untuk tindak pidana umum itu nanti justru akan menimbulkan problem baru nanti di masyarakat. Nanti masyarakat justru dirugikan dengan adanya konflik kewenangan itu. Harap kita pahami bahwa penghentian penyidikan itu ada dua hal. Bisa memang dalam rangka melindungi masyarakat karena tindak pidananya memiliki bukti-bukti yang lemah, tapi bisa juga merugikan masyarakat karena orang yang dihentikan penyidikan itu sebetulnya memiliki bukti yang cukup untuk diteruskan. Tapi dengan kewenangan yang dimiliki kejaksaan dia bisa menghentikan. Jadi harap kita pahami, jadi ada yang juga menguntungkan tapi juga bisa merugikan. Jadi kelenturan itu yang kemudian harus kita hati-hati dan kita terus kawal supaya nanti ketika di DPR dibahas pasal-pasal ini, terutama pasal ini yang kita bahas hari ini, mendapat sorotan yang tajam dari DPR untuk dikelirkan. Apakah dilakukan modifikasi, perubahan, atau ada penjelasan yang rinci nanti di undang-undang itu. Oke. Saya ke Mbak Yana. Mbak Yana menyambung sampaikan Pak Effendi. Artinya itu kan salah satu yang kemudian menjadi perdebatan, menjadi diskusi di ruang publik soal tadi misalnya bagaimana
itu kan bisa kita terjemahkan betapa kewenangan jaksa itu kan sangat powerful kan di situ kan Pak Effendi ya. Nah Mbak Yana melihatnya seperti apa sih? Ya, sebenarnya kan dalam beberapa diskusi juga persoalan KUHP ini juga banyak ada respon dari masyarakat kan, muncul riak-riak lah di masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa ini minim partisipasi, kemudian ini juga menjadi minimnya multi stakeholder yang terlibat, betul. Sehingga ada beberapa pasal yang dipermasalahkan, tidak hanya persoalan jaksa dan kepolisian misalkan mengenai saksi mahkota, kemudian mengenai korporasi, itu banyak hal yang menjadi masukan. Nah, jadi saya hari ini sebenarnya karena saya di bidang sosial dan politik ya Bang, jadi saya melihat bahwa jangan partisipasi dalam pembuatan keputusan atau pembuatan aturan itu hanya dibayangkan partisipasi yang di dalam ruangan. Jadi ketika muncul baru rancangan saja ini muncul dan muncul riak-riak di masyarakat, ini juga bagian dari partisipasi. Sehingga yang harus diakomodir bahwa ada suara-suara di masyarakat gitu. Artinya DPR harus membaca itu. Harus membaca itu. Karena pada hari ini ternyata yang kita jalani adalah tidak hanya lembaga pemerintahan yang menjadi representasi, partisipasi masyarakat pun hari ini menjadi bagian dari representasi. Yang dihadirkan di dalam pembuatan keputusan hanya orang-orang yang mewakili dari masyarakat. Nah, sehingga representasi terhadap partisipasi seharusnya itu tidak terjadi. Karena kita sudah bersepakat bahwa representasi hanya pada lembaga perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi menjadi sebuah undang-undang. Tapi ketika partisipasi harusnya dibuka secara luas. Seperti sekarang ini muncul rancangan undang-undang KUHP dan muncul riak-riak yang ada di lapangan, itu juga bagian dari partisipasi yang harus juga diakomodir oleh pihak DPR. Sehingga jangan dikira yang di luar pada ruangan itu adalah orang luar. Atau orang yang tidak perlu diakomodir pemikiran atau pandangan-pandangannya. Nah, itu salah satu sisinya misalkan. Karena pada akhirnya kan hal ini juga tidak bisa terlepas dari bagaimana kita sudah menentukan bersepakat untuk mengambil sistem demokrasi. Yang mana demokrasi sejak awal adalah sangat sangat menekankan bahwa tidak boleh terjadi penumpukan kekuasaan. Karena ketika terjadi penumpukan kekuasaan, maka itu harus dibagi. Karena kekuasaan bukan milik satu orang, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Dan hari ini ketika ada satu orang berbicara, maka dia adalah juga pemilik kekuasaan pada negara ini, pada negeri ini. Cuman hanya saja kita diatur dalam satu sistem, misalkan trias politika, ada pembagian kekuasaan, legislatif, yudikatif, dan kemudian eksekutif. Kenapa harus seperti itu ya? Karena kita negara besar. Kalau sejarahnya kan bagaimana demokrasi itu dilaksanakan secara langsung karena mereka masih dulu negara kota misalkan. Sekarang kita sudah menjadi negara bangsa, negara yang begitu besar, maka tidak bisa mengakomodir semua, maka dilakukanlah representasi. Tapi partisipasi bagi saya di luaran ini, suara-suara yang ada di luar itu adalah bentuk partisipasi yang tidak boleh dibatasi. Nah, pada akhirnya RUU KUHP ini ketika ada suara-suara bahwa ini akan terjadi penumpukan kekuasaan, itu tentu secara substansi dan filosofi sudah pasti menyalahi aturannya. Karena apa? Saya juga membayangkan bahwa ini adalah lembaga legal formal yang diatur. Mereka yang yang bersentuhan dengan masyarakat secara legal formal yang sangat sistemnya sangat kaku. Mereka sangat kaku dan tidak dinamis. Bagaimana kita misalkan seperti di masyarakat yang sering berinteraksi itu mungkin secara fleksibel dan dinamis. Nah, ketika terjadi kewenangan yang tumpang tindih, maka bagi saya KUHP ini harusnya menjadi salah satu standar operasional yang memberikan solusi kepada masyarakat. Itu juga hanya malah menjadi standar operasional untuk menciptakan konflik yang baru. Karena dua lembaga yang ketika mempunyai posisi yang sederajat atau secara horizontal, mereka ketika dipertemukan tentu menjadi gesekan. Dan itu sangat berpotensi di sini, di RUU KUHP ini. Iya, ketika jadi gesekan yang dirugikan siapa? Masyarakat. Karena pada akhirnya persoalan-persoalan, bukan persoalan publik, persoalan pidana dan lain-lain itu kan berpengaruh pada kehidupan langsung dari masyarakat. Maka ketika terjadi gesekan juga akan berdampak tidak hanya pada korban, tapi juga pada terlapor dan lain-lain. Artinya di saat sekarang ketika kemudian ini kan sudah masuk prolegnas nih, maka kemudian ketika DPR membahas bersama pemerintah, maka harusnya DPR juga bisa membaca bagaimana suasana publik hari ini menyikapi RUU KUHP ini.
Saya ke Pak Effendi. Pak Effendi kan ada dalam prinsip hukum itu ada istilah dominus litis, di mana ada prinsip hukum memberikan kewenangan yang full kepada jaksa kan. Nah, apakah kemudian orang bisa berlindung di dalam RUU KUHP? Kan memang prinsip hukumnya seperti itu misalnya Pak Effendi. Enggak, itu kan aliran-aliran di beberapa negara. Ada beberapa negara yang powerful, ada di powerful-nya ada di kejaksaan. Tapi kita sudah lama dalam praktek membagi itu. Jadi ada institusi kepolisian, ada institusi kejaksaan. Dan kepolisian ini bukan subordinat kejaksaan. Iya, dia lembaga sendiri. Beda. Jadi lembaga sendiri, jaksa lembaga sendiri, cuma kewenangannya dibagi. Untuk penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, itu kewenangannya ada di kepolisian. Tapi kepolisian tetap memberikan laporan kepada kejaksaan untuk proses pengawasan dan penelahan aspek-aspek yuridisnya. Kenapa? Karena jaksalah yang akan membawa berkas perkara itu ke pengadilan dan dia yang mempertanggungjawabkan berkas itu di pengadilan. Karena itu, jaksa juga punya kepentingan agar berkas yang disiapkan oleh kepolisian yang dengan proses penyelidikan dan penyidikan itu betul-betul sudah melengkapi semua yang diperlukan dalam proses persidangan. Nah, jadi jaksa punya kepentingan agar berkas itu bisa mulus di persidangan dan dia bisa mempertanggungjawabkan berkas itu. Nah, karena itu jaksa diberi kewenangan untuk menelaah. Kalau dianggap kurang dikembalikan untuk diperbaiki. Tapi dengan KUHP yang baru, kejaksaan diberi juga kewenangan itu. Nah, ini yang mungkin padahal kewenangan itu sudah selesai harusnya di polisi. Di kepolisian. Kita tidak tahu persis kenapa maka ada pasal seperti itu. Kita belum membaca secara lengkap dalam bahasa undang-undang itu ada naskah akademiknya. Kita belum membaca naskah akademiknya. Kenapa maka di KUHP yang baru ini, di rancangan KUHP yang baru ini, ada pergeseran kewenangan itu yang tadinya full di kepolisian untuk penyelidikan dan penyidikan. Sekarang kewenangan itu juga diberikan kepada kejaksaan. Pak, kalau yang berjalan selama ini di dalam undang-undang KUHP yang ada misalnya, kan ketika kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan itu kan diawali dengan SPDP dulu kan, SPDP kepada kejaksaan. Artinya kan kalau kita bicara dalam konteks koordinasi sesungguhnya itu kan sudah berjalan saja selama ini. Nah, kenapa kemudian harus seperti ini? Nah, kalau pencermatan Pak Effendi gimana? Ini yang kita belum tahu persis kenapa maka tiba-tiba muncul pasal ini. Harus seperti itu. Apa yang menjadi dasar pemikiran sehingga kejaksaan diberi kewenangan itu yang tadinya yang sekarang ini masih dipegang oleh kepolisian. Apakah ini dalam rangka keseimbangan kekuasaan sehingga tidak saja polisi yang punya kewenangan itu tapi di tingkat kejaksaan juga punya kewenangan itu sehingga terjadi keseimbangan kewenangan. Apakah itu yang menjadi dasar pikirannya? Saya belum menggali sejauh itu lagi. Pak, kalau misalnya di dalam RUU KUHP itu kan juga misalnya di pasal 12 ayat 11 tuh bahwa jaksa punya kewenangan untuk mempertanyakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh kepolisian misalnya. Kalau Pak Effendi melihatnya bagaimana? Kalau sekedar mempertanyakan kan itu tidak ada masalah, seperti itu bagian dari kewenangan kejaksaan agar orang yang tersangka yang sebetulnya barangkali pada saat itu tidak perlu melakukan penahanan, kan jaksa minta penjelasan kenapa orang ini perlu ditahan. Tapi di KUHP yang lama itu nggak ada kan Pak? Nggak ada. Di KUHP yang lama kan itu kewenangan kewenangan kepolisian. Karena itu penangkapan dan penahanan ada di kepolisian. Jaksa juga punya kewenangan untuk memperpanjang penahanan itu. Jadi sudah dibagi kewenangannya. Tapi kalau sekarang jaksa diberi kewenangan untuk mempertanyakan, sampai tingkat itu tidak ada masalah sebetulnya. Kalau hanya di situ? Kalau sampai tingkat sana perubahannya barangkali juga untuk menjaga keseimbangan supaya jangan full ada di kepolisian. Tapi kalau kejaksaan juga diberi kewenangan untuk menghentikan penyidikan, justru di situ justru jadi masalah nanti. Itu yang masyarakat mempertanyakan, kenapa sih ada acuan baru seperti itu? Apa sih yang menjadi target atau tujuan sehingga kejaksaan perlu diberi kewenangan itu? Ini yang belum terbuka lagi. Mudah-mudahan nanti pada tingkat pembahasan di DPR RI kebingungan masyarakat ini bisa terangkat ke permukaan sehingga kita bisa mengetahui apa yang menjadi dasar pemikiran perancang KUHP memasukkan pasal itu. Apakah pemasukan pasal itu semata-mata karena pertimbangan akademik atau pasal itu muncul karena adanya pertaruhan kekuatan dua institusi ini. Ini yang kita lihat. Pak, karena ini kan RUU dari inisiatif DPR. Artinya kemudian DIM-nya, daftar isian masalahnya kan dari eksekutif berarti Pak ya. Nah, berbeda kalau misalnya itu dari eksekutif maka DIM-nya kan dari DPR. Jadi kan
sepengetahuan kita, RUU KUHP ini ada 3 versi. Ada versi pemerintah, ada versi DPR, ada juga versi dari Asosiasi Pengajar Hukum Pidana. Jadi 3 versi. Mudah-mudahan ketiga ini akan dirangkum dalam pembahasan di DPR, karena menurut aturan, karena DPR juga punya rancangan sendiri, maka yang dibahas menjadi DPR. Tapi ini disanding. Jadi yang 2 versi ini ada dari eksekutif dan asosiasi disanding supaya nanti bisa saling melengkapi. Mudah-mudahan dengan sandingan itu ada penyempurnaan yang lebih baik, sehingga nanti kekhawatiran masyarakat akan terjadinya implikasi negatif nanti kalau sudah disahkan itu dikurangi, diminimalisir lah. Tapi yang pasti di 2025 ini kan harus clear, harus selesai kan Pak? Karena 2026 kita kan sudah dengan KUHP harus baru. Clear, karena 2026 KUHP baru sudah dilaksanakan, maka hukum acaranya yang melaksanakan yang memandu itu harus ada. Karena KUHP ini memandu KUHP. Saya kembali ke Mbak Yana. Artinya kan ada ruang nih bagaimana kemudian kita berharap DPR dan pemerintah ketika sama-sama membahas RUU KUHP ini bisa mendengar tadi yang sampaikan Mbak Yana dan Pak Effendi misalnya. Ini suara publik nih, suara publik yang harusnya juga ditangkap misalnya, agar lagi-lagi kita ingin ketika KUHP nasional yang baru itu dilaksanakan betul-betul dengan KUHP yang betul-betul juga sangat akomodatif gitu. Oke. Jadi sebenarnya ya ketika kita meminta bahwa bagaimana RUU KUHP ini mendengarkan riak-riak di luaran sana, sebenarnya adalah langkah awal untuk membuat bagaimana check and balances sebenarnya terhadap pihak yudisial. Hari ini masyarakat sangat bisa dikatakan entah itu alergi, entah itu ketakutan, entah itu bagaimana dengan persoalan yudisial. Sehingga artinya suasana itu harus dibaca oleh DPR dan pemerintah. Iya, ketika yudisial ini menjadi lembaga yang independen, kemudian menjadi lembaga yang ditakuti, dialergikan oleh masyarakat, bahkan untuk dibicarakan pun menjadi sesuatu yang sangat tabu misalkan di masyarakat. Karena kami tidak mengerti hukum, kami tidak mengerti, itu menjadi sangat begitu tidak relate dengan masyarakat, sangat tidak engage antara masyarakat dengan persoalan hukum. Yang mana sebenarnya hukum ini sangat berdampak kepada seluruh masyarakat, karena hukum kan bersifat universal. Ketika siapapun yang hari ini melanggar hukum, seharusnya akan terkena dampaknya gitu. Nah, jadi saya berharap bahwa teks mengenai RUU KUHP ketika dia mendengarkan riak-riak yang ada di masyarakat, partisipasi yang walaupun di luar, yang saya bilang di luar gedung itu tadi ini adalah langkah awal untuk menghumaniskan yudisial, menghumaniskan persoalan hukum, sehingga ketika KUHP-nya bisa mendengar partisipasi, kita berharap ke depan prosedurnya juga akan lebih lebih meluaslah kepada masyarakat, lebih mudah dikenali, lebih friendly lah terhadap masyarakat. Karena hari ini kita menganggap ini seperti hantu yang bergentayangan, tidak berani kita temui kan begitu persoalan hukum. Nah, itu yang menurut saya adalah RUU KUHP ketika dimunculkan kepada publik dan muncullah respon-respon dari publik ini, kita harapkan juga setelah adanya formulasi yang lebih baik, misalkan adanya perubahan yang bagaimana mengakomodir pemikiran-pemikiran dan justifikasi kawan-kawan, itu kedepannya kita harapkan juga bisa menjadi langkah awal. Dan ini loh, teks tonggak awalnya aja kita bisa partisipatif, maka ke depan prosedurnya juga akan lebih mengakomodir sisi-sisi sosial di masyarakat. Tapi ada gerakan nggak misalnya, kan sebelumnya di kampus misalnya di ULM kan ada seminar lokakarya, kemudian untuk menyikapi ini ada gerakan nggak sih misalnya untuk kemudian memberikan masukan? Ini kan menjadi penting nih. Tentu DPR juga akan bertanya nih, kalau kemudian ada gelombang protes dan segala macam tanggapan, sekarang bentuknya seperti apa? Masukannya bagaimana? Kan itu juga menjadi penting kan? Iya. Jadi sebenarnya kalau gerakan mungkin tidak sampai ke sana ya. Kita hanya ingin memberikan literasi mengenai ini ada persoalan. Hari ini masyarakat kalau persoalan pilkada, pertarungan, perjudian, menang dan kalah itu sangat luar biasa. Karena itu dekat konsentrasinya, dekat dengan mereka. Tapi ketika ini persoalan hukum, mereka seperti itu benda apa? Seperti alien, asing, tapi juga mereka tidak berani menghadapinya. Tapi ketika itu nanti diterapkan, itu akan berhadapan langsung dengan mereka gitu. Betul. Nah, sehingga
ketika kita tidak sampai berpikir untuk soal gerakan, tapi kita ingin memperkenalkan. Ini ada satu kejadian, ada persoalan, ada loh benda yang namanya RUU KUHAP. Itu aja sudah berat kita untuk menyampaikan kepada masyarakat. Apa sih KUHAP? Apa itu beda KUHP? Apa itu beda KUHAP? Itu aja orang bisa tertukar. Itu berat. Saya saja yang dosen politik baru pertama kali juga mendengar KUHP dan KUHAP. Ini kira secara jujur saja, apalagi masyarakat awam. Sehingga dengan adanya ini adalah bentuk gerakan literasi sih menurut saya untuk memperkenalkan persoalan hukum agar kita menjadi lebih dekat dengan persoalan hukum. Sehingga ketika di DPR juga harus juga mendengarkan banyak pihak dengan hari ini, dengan adanya riak-riak muncul ini bahwa DPR harus melihat ini adalah satu langkah positif, masyarakat mulai melek hukum. Maka DPR bisa membuka diri untuk mengakomodir berbagai aktor di berbagai bidang. Di bidang apa, misalkan tidak hanya persoalan hukum gitu. Tidak hanya orang-orang hukum yang dilibatkan. Ada orang NGO, misalkan ada orang sosial, bahkan mungkin orang lingkungan yang bagaimana semuanya itu bisa dengan lebih banyak referensi, maka lebih komprehensif lah sebuah keputusan. Itu sih menurut saya. Jadi bagaimana kemudian mendengar tanggapan respon publik itu menjadi penting, karena kan dalam negara demokrasi pemerintah dan rakyat itu kan sesungguhnya equal di situ. Saya kembali ke Pak Effendi. Pak Effendi, artinya kan menarik yang disampaikan Mbak Yana misalnya, bahwa ya masyarakat mungkin kan terlalu jauh kalau kemudian membahas mempercakapkan soal apa itu KUHP, apa itu KUHAP misalnya. Tetapi kan penting untuk kemudian masyarakat tahu bahwa hari ini DPR dan pemerintah itu akan membahas RUU KUHAP yang kemudian KUHAP ini akan memandu bagaimana kemudian KUHP itu dijalankan kan Pak Effendi tadi di awal. Artinya kemudian semua akan kita pagari, kita semua akan ini aturannya loh di KUHAP itu. Iya. Jadi upaya kita adalah pertama melakukan penyempurnaan secara normatif pasal-pasal yang mungkin nanti dianggap kontroversial, pasal-pasal yang nanti memungkinkan ada terjadi konflik di masyarakat. Tapi yang kedua kita juga mendorong agar ketika membahas KUHAP, jangan melupakan bahwa pasal-pasal itu nanti akan dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum. Maka bagaimana supaya pasal-pasal yang memberi perlindungan terhadap masyarakat itu dijalankan oleh aparat penegak hukum dengan mentalitas yang juga menjaga masyarakat. Itu penting. Problem masyarakat sekarang adalah yang tadi kata Mbak Yana, di samping mereka memang sangat kecil pengetahuan mereka tentang hukum, tapi mereka merasakan bahwa mereka kurang mendapat perlindungan dari hukum. Nah, kita mendorong agar itu yang harusnya ditangkap. Itu yang harus ditangkap oleh DPR, bahwa di samping secara normatif memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat, maka perlindungan itu harus diekspresikan dalam penegakan hukum. Sehingga aparat penegak hukum itu tidak saja menegakkan hukum agar hukum itu tegak, tapi di dalam penegakan hukum itu ada perlindungan kepada hak masyarakat, supaya yang praktik-praktik selama ini yang dikritik oleh masyarakat paling tidak mulai dikurangi, supaya masyarakat betul-betul ketika berhadapan dengan masalah hukum dia merasa ada perlindungan dari hukum itu sendiri. Jadi di situ harusnya yang kemudian bisa kita tangkap bagaimana harapan masyarakat, harapan rakyat dengan RUU KUHAP yang baru ini. Artinya norma yang bermasalah akan banyak menimbulkan masalah. Norma yang baik saja, kalau perilaku aparat tetap seperti yang ada sekarang, itu juga menimbulkan bisa salah gunakan. Sehingga pertama kita memperbaiki normanya supaya tidak menimbulkan problem. Yang kedua kita juga berusaha memperbaiki bagaimana agar aparat penegak hukum kita yang tadi saya katakan memiliki empati kepada masyarakat, bahwa mereka adalah pelindung masyarakat. Pak Effendi, artinya kemudian bagaimana DPR dan pemerintah kita harus hati-hati betul dalam mengatur soal tata norma ini yang sekarang akan dibahas dalam KUHAP ini. Betul, karena undang-undang ini begitu disahkan oleh DPR, dia berlaku mulai di ibu kota negara yang gemerlap sampai ke pedesaan yang jadi yang semua macam-macam. Tanah negara NKRI ini semua ini masyarakat kita akan kena aturan ini, sehingga DPR kita bersama pemerintah harap hati-hati membuat sebuah perundang-undangan yang punya implikasi luas terhadap masyarakat. Karena ini akan mengatur semua orang. Semua orang. Jadi itu yang paling penting. Oke, terakhir saya ke Mbak Yana. Mbak Yana, pesan penting juga tadi kata Pak Effendi, hati-hati dalam menyusun norma ini, karena ini kan semua orang yang berada di tanah NKRI, di tanah Indonesia harus tunduk dan patuh dan terikat dengan norma yang sekarang itu dibahas. Mbak Yana. Saya hanya mungkin ini kecurigaan saya atau seuzon saja.
mungkin pihak DPR atau perancang undang-undang ini juga kebingungan. Sebenarnya siapa sih check and balancesnya judicial ini? Siapa yang mencek and balances aparat penegak hukum? Siapa yang menjadi check and balances kejaksaan? Sehingga mereka mencoba mengutak-atik lembaga yang independen ini sehingga menjadi tumpang tindih lah dan berlapis-lapis. Karena mereka sangat independen. Dan hari ini ketika Pak Effendi menyampaikan bahwa ini hati-hati gitu, bahwa hari ini saya ingin bahwa masyarakat harusnya belajar sudah. Sebenarnya siapa paling tepat menjadi check and balances adalah masyarakat sipil. Bagaimana kita memperkuat komisi dan lain-lain untuk perlindungan saksi, dan kemudian masyarakat sipil juga jangan lagi alergi terhadap hukum. Hari ini yang kita lakukan sebenarnya membantu DPR sana dalam merancang undang-undang ini, bahwa ini loh ada check and balances di masyarakat. Maka ayo dengar itu. Ayo dengar itu dan perkuat mereka untuk menjadi penyeimbang dari aparat penegak hukum, menjadi penyeimbang dari kejaksaan, dan menjadi penyeimbang dari kehakiman itu sendiri. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Mbak Yana, terima kasih Mbak Effendi. Jadi kita berharap ada ruang bagaimana kemudian sekali kita berharap, kan paling poin penting tadi disampaikan Mbak Yana dan Pak Effendi, ketika RUU KUHP ini disahkan, kemudian per 2 Januari 2026 KUHP nasional baru itu diberlakukan, maka sesungguhnya norma ini akan mengatur, akan berlaku di semua wilayah tanah dan airnya Indonesia. Maka bijaklah kita berharap DPR dan pemerintah bagaimana mendengar yang tadi kata Mbak Yana, aspirasi publik, suara rakyat. Baik, terima kasih Pak Effendi, terima kasih Mbak Yana, dan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini membahas terkait dengan rancangan undang-undang KUHP bersama Pak Effendi dan Mbak Yana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Bangkura. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.